Indonesia kan sering aneh-aneh begitu. Misalnya contoh waktu Megawati, waktu PDIP, waktu pasca reformasi PDIP kan menang. Tapi presidennya bisa Gus Dur bukan Megawati kan? Iya kan? Terus tiba-tiba dirubah di tengah jalan, dijegal sama itu lagi kan, sama si Amin Rais lagi kan. Si Gus Dur dijegal, Megawati tiba-tiba yang naik. Nah itu kan mereka bisa suka-suka bikin begitu. Hukum itu kan sampai sekarang hukumnya di Indonesia bisa begitu soalnya kan. Yang penting ada tekanan massa, termasuk Ahok itu ada tekanan massa, judicial review-nya itu sekarang ini mereka rupanya lagi menggalang massa, ya toh. Nanti suatu ketika terjadi sampai terjadi chaos, mau nggak mau harus dirubah, kan begitu kan? Arahnya kan pasti ke sana, maunya chaos kan? Itu fantasi saya ya, maksudnya saya nggak tahu nih pasan jawab dengan Pak Tobing yang lebih tahu. Ini justru biar masyarakat ini pinter toh. Pak Santiamar, aku mau nanya sedikit. Sedikit aja. Banyak aja. Banyak juga apa? Boleh. Jadi ini saya dengar informasi dari ini ya, dari pembicaraan mereka ini. Mereka mau menggugat ini Pak, Undang-Undang Ibu Kota Negara ini. Nah itu yang mereka mau lakukan. Jadi gagalkan undang-undangnya supaya pemindahan ibu kota ini batal. Itu kira-kira peluangnya gimana itu Pak Santiamar? Atau Pak Jenderal? Pak Dunia saya dulu Pak. Jadi gini, ada pembahasan secara konstitusi. Ada nggak itu konstitusi yang dilanggar masalah IKN itu? Tidak ada, ya. Tidak ada itu. Jadi itu sudah sesuai dengan konstitusi. Jadi itu memang mereka cari perhatian lah. Tapi yang digugat kan justru karena sudah ada undang-undang, maka undang-undangnya yang mau minta di judicial review itu loh Pak. Iya, tapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak masalah, tapi kan mereka kalau judicial review kan bukan masalah bertentangan dengan undang-undang. Tetapi ada yang tidak suka, saya mau rubah, kan begitu toh? Iya. Bisa toh kalau begitu, setahu saya bisa begitu. Ya boleh saja, kita juga boleh, nanti kalau mendukung jangan dirubah kan. Nah itu masalahnya. Justru tadi pertanyaannya Pak Raja Uti tadi itu betul. Sekarang kalau mereka rame-rame ya, terus mereka deal dengan para nasionalis pengkhianat ini kan. Ya, terus termasuk si gerejanya Gilbert, gerejanya Tiberias, ya Yakub Nahuai. Nah terus bisa nggak tuh mereka? Ini kan orang Kristennya juga nggak setuju kok. Bukan emang ini masalah pusat kekuatan apaan? Nggak ada, ini bukan masalah Islam, bukan masalah khilafah. Ini bohongnya gereja juga nggak setuju kok, nggak mau kok. Nah itu Indonesia kan sering aneh-aneh begitu. Misalnya contoh waktu Megawati, waktu PDIP, waktu pasca reformasi PDIP kan menang. Tapi presidennya bisa Gus Dur bukan Megawati kan? Iya kan? Terus tiba-tiba dirubah di tengah jalan, dijegal sama itu lagi kan, sama si Amin Rais lagi kan. Si Gus Dur dijegal, Megawati tiba-tiba yang naik. Nah itu kan mereka bisa suka-suka bikin begitu. Hukum itu kan sampai sekarang hukumnya di Indonesia bisa begitu soalnya kan. Yang penting ada tekanan massa, termasuk Ahok itu ada tekanan massa, judicial review-nya itu sekarang ini mereka rupanya lagi menggalang massa, ya toh. Nanti suatu ketika sampai terjadi chaos, mau nggak mau harus dirubah, kan begitu kan? Arahnya kan pasti ke sana, maunya chaos kan? Itu fantasi saya ya, maksudnya saya nggak tahu nih pasan jawab dengan Pak Tobing yang lebih tahu. Ini justru biar masyarakat ini pinter toh. Itulah tujuan daripada kita Zoom ini Pak. Kita juga harus bersuara ya. Tapi kalau dari sisi konstitusi, ada pakar konstitusi yang mengatakan sudah menganalisa tidak ada pelanggaran ya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya sudah compliance lah Undang-Undang IKN ini dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu nanti yang dijadikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan atau menolak. Tapi untuk hura-huranya mungkin dia. Tetapi kita pun dengan cara begini ini sudah membuka wawasan ya. Sudah membuka wawasan untuk tidak tinggal diam bersuara. Memang kita akui tidak semuanya sempurna, tidak semuanya positif kriteria atau parameter yang dinilai. Tapi aspek yang paling menonjol yang dikatakan Pak Jenderal tadi, dari sisi kepentingan dan keamanan nasional, yang lain-lain mungkin bisa minus atau nol gitu nilainya. Saya pikir itu dulu Pak Rajoti, nanti bisa ditambah oleh Pak Dunias. Oke. Terima kasih Pak Santiamar. Ya. Pak Santiamar, jadi begini, kan kita semua tahu di Indonesia, konstitusi mereka sudah selewengkan Pak, tergantung daripada kekuatan mana yang akan mereka munculkan. Karena di Indonesia itu bongkar pasang Pak, soal
hukum dan undang-undang. Jadi tidak bisa dipegang bahwa ini sudah sesuai dengan konstitusi. Sebenarnya sudah sesuai dengan konstitusi dan konsensus nasional, yaitu Pancasila. Tapi kenapa tidak pernah diimplementasikan kepada rakyat Indonesia? Karena ini dibutuhkan ketegasan daripada pemerintah. Kalau mereka memang tegas sesuai dengan konstitusi, siapa melanggar itu ditindak, itu saja. Jadi kalau bilang ada perubahan, yaitu tadi bahwa mereka bongkar pasang siapa aja, kekuatan mana. Lagi satu, semua legislator kita itu tidak lagi berpegang kepada kepentingan Indonesia. Mereka kepentingan kantong, kepentingan untuk menguatkan posisi mereka nanti, sehingga itulah korupsi itu tetap jalan. Jadi itulah yang harus diperangi. Jadi secara jelas di sini tidak ada yang beres di Indonesia, semua labil hukum. Jadi bisa saja Pak, secara konstitusi kita mengakui karena berdasarkan Pancasila. Nah ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Jadi jangan sampai mereka yang mencari persoalan justru mereka yang harus ditindak. Kita kasih contoh, Ahok. Yang menjadi masalah di sini pada orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Mereka yang ditindak, bukan Ahok yang diturunkan. Jadi inilah tegasan hukum kita. Jadi ini bisa saja Pak, ini cuman kita yakin. Oleh sebab itu suara daripada kita semua itu akan menjadi suatu corong supaya pemerintah itu tegas dan jelas, tegak lurus, hukum dijalankan. Ada pemberontak, ada kriminalisasi ulama, itu tidak berlaku di Indonesia. Ya pangkas. Terima kasih Pak. Ya, jadi sedikit Pak Robert ya. Jadi sekarang kalau di judicial review berarti yang berperkara ini siapa? Pemerintah ya, pemerintah yang diperkarakan. Jadi dalam hal ini karena kita sudah memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Jenderal tadi, ya kita harus dukung pemerintah. Nah, judicial review ini Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang itu diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 kan tidak bertentangan dengan ini. Jadi kita dukung pemerintah gitu loh, itu maksudnya ya. Jadi oke, kita lanjut ke Pak Suris dulu, nanti Pak Bravo sama Pak TW ya. Silakan Pak Suris. Ini makin malam makin hangat ini. Lanjutkan. Pak Suris. Halo, ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya melihat baru belakangan ya, jadi mungkin kalau pertanyaan saya agak salah-salah dikit. Jadi tentang isu perpindahan ibu kota negara, ya saya kira dapat menunda manuver para radikalis ini ya, radikalis dengan ideologi tertentu ini, ya dapat menunda manuver mereka. Tetapi pertanyaan paling pokok dari saya adalah, apakah pada saat ini dan ke depan ya, para penyelenggara negara Republik Indonesia ini sudah siap dengan ideolog Pancasila untuk melawan betapa efektifnya ya ideolog khilafah mengindoktrinasi sasarannya. Ya, kita harus paham juga ideologi mereka ini sejak tahun 49 ya, zaman Kartosuwiro sampai kemudian ada Islam Jamaah, kemudian ada NII, kemudian itu nggak pernah mati. Itu artinya ideologi ini sangat kuat untuk masuk ke dalam hati karena dia berbareng dengan agama ya, dengan rohanian gitu. Nah masalahnya dalam 10 tahun terakhir ini, bukan 10 ya, ya 8 tahun terakhir ini pemerintahan Pak Jokowi, maaf ya, di dalam hal penjagaan terhadap Pancasila ini sangat meragukan kalau saya bilang. Pada suatu waktu kita pernah dengar tokoh BPIP Yudi Latif itu bagus sekali, tapi belakangan tokoh-tokoh yang muncul BPIP itu nggak bisa melawan, atau ketika mereka mengkampanyekan Pancasila begitu dilawan oleh para khilafah melempem. Nah artinya begini, aduh ini pembangunan fisik kita oke, pindah ibu kota kita cerdas, tetapi ideologi Pancasila dikemanakan ini? Nah ini kan musuh dari dalam yang
menurut saya sih kaderisasi ideologi Pancasila di zaman Jokowi sih minus ya, buntet. Nah ini yang akan saya pertanyakan, bagaimana kita sebagai bangsa jangan kehilangan para kader ideologi Pancasila loh, ya. Dan mengapa Pancasila yang sering kita bicarakan ini kok susah banget masuk ke dalam hati bangsa Indonesia gitu loh. Paling tidak kan kita harus gambarkan. Dengan ideologi yang ini, Anda nggak akan maju. Contohnya banyak dana-dana. Negara ini, negara itu. Dengan Pancasila, kita akan jadi negara modern yang skopnya itu misalnya Korea Selatan, Taiwan, China. Itu kan nggak perlu diajarin sebetulnya itu para negarawan gitu lah ya. Jadi pertanyaan saya tuh pada Pak Tobing, bagaimana ini kesiapan kita terhadap ideologi Pancasila ke depan? Dalam keadaan sekarang ini krisis sekali. Ya. Terima kasih. Pak Ibu. Oke, krisis ya. Jadi bagaimana ke depannya? Lanjut Pak, bravo, yes.